Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Aprista Sasi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya, sehat-sehat dan berlimpah rezeki. Amin. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kembali lagi di daily vlog aku ya. Ini tuh diawali dari malam hari, tengah malam anakku bangun. Itu masih sekitar jam 1 malam gitu. Dia bangun gara-gara tidurnya kesorean. Terus dia minta makan, ya udah deh. Terus lanjut aku sama suami aku makan ini ya, sahur ya, pas udah ya biasalah jam-jam mendekati subuh gitu. Dan lanjut lagi, ini tuh pagi harinya aku mulai beraktivitas lagi, kerjaan-kerjaan rumah, dan ini tuh diawali dari jemur cucian. Aku tuh ada nyuci beberapa handuk dan juga spray-spray gitu. Tapi tuh sebenarnya nyucinya udah kayak kemarinnya gitu loh, kemarin sore, cuman baru aku jemurnya pagi harinya karena mager. Jadi ya udah baru aku jemur pagi hari. Dan ini tuh aku lanjut mau bersih-bersih rumah dulu, aku sapu-sapu dulu rumahnya sekalian sama aku pel juga. BTW gimana nih puasanya teman-teman? Semoga semuanya masih lancar aja ya puasanya ya. Aku ini voice overnya ini udah di pertengahan bulan Ramadan tanggal 18 Maret ya. Tapi videonya ini diambilnya tuh udah lama, udah mungkin seminggu yang lalu atau lebih dari seminggu yang lalu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nggak tahu juga ini nanti uploadnya bakalan kapan. Dan ini tuh hari ini dari kemarin sih, dari tanggal 17 itu aku baru mulai puasa lagi setelah sebelumnya kan halangan, dan aku bolongnya cukup lama ya, sampai 10 hari. Emang kayak gitu sih biasanya, sampai 10 harian gitu. Jadi kemarin aku udah bolong 10 hari dan ini tuh udah hari kedua aku mulai puasa lagi. Alhamdulillah, semoga lancar sampai nanti lebaran ya. Dan bisa dipastikan tahun ini aku bisa sholat Idul Fitri, karena tahun lalu tuh aku nggak dapat sholat Idul Fitri. Aku tuh halangannya tuh pas di awal sama di akhir. Jadi kayaknya tahun ini aku bisa sholat Id ya di masjid bareng-bareng gitu. Ya semoga aja ya. Dan juga buat teman-teman semuanya, semoga ibadahnya lancar, puasanya lancar ya. Amin. Balik lagi ke video ya, ini aku lanjut nyapu yang di belakang. Setelah ini tuh aku pel rumahnya. Tapi tuh kali ini aku ngepelnya yang di dalam itu aku ini loh, aku pel pakai lap gitu. Jadi ngepelnya sambil jongkok gitu loh. Aku tuh udah lama banget gak pernah ngepel sambil jongkok gitu karena pegel banget ya kaki aku kalau harus ngepelnya sambil jongkok-jongkok gitu. Ya maklum lah ya, semakin hari semakin jompo aja nih badan. Ya nggak tau lah, pokoknya kayak gitu. Sejak aku hamil tuh aku kayak jongkok lama-lama nggak kuat, sejak aku hamil Nisrina ya. Makanya dulu tuh kalau lagi hamil kan disarankan ngepelnya sambil jongkok ya, biar nanti lahirannya lancar. Tapi aku tuh melakukan itu cuman 1 atau 2 kali ya selama hamil tuh, karena nggak kuat, habisnya itu kaki aku bener-bener pegel banget, sakit banget. Jadi ya udah aku nggak paksain deh ngepel sambil jongkok-jongkok gitu. Nah, mulai deh ngepel-ngepelnya, jongkok-jongkoknya ini. Ini tuh dalam rangka bisa dibilang deep clean ya, deep clean lantai aku ya kayak gini, ngepelnya sambil kayak dilapin gitu loh satu-satu biar bisa digosok-gosoknya tuh kayak beneran gitu loh. Jadi benar-benar lebih bersih. Soalnya tuh ada kayak beberapa bagian tuh bekas apa ya, kayak makanan gitu nempel, ada bercak-bercaknya gitu. Jadi ya udahlah aku bersihin kayak gini aja. Dan kalau bersihin ngepelnya kayak gini tuh emang aku merasanya sih lebih bersih ya, makanya aku bilang ini lagi deep clean ya, mumpung lagi mau badannya. Walaupun setelahnya itu ya pegel juga sih rasanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau bersih gini juga puas gitu loh sebenarnya. Kenapa ya, yang mungkin karena kurang olahraga aja kali ya, jadi kayak jongkok agak lamaan dikit gitu udah berasa capek banget, pegel banget kaki. Harusnya sih mungkin lebih banyak gerak olahraga gitu. Nah, itu aku lanjut ngepel yang di belakang, tapi yang di belakang itu aku pakainya alat pel. Dan itu habis ngepel aku bikinin bubur buat anakku karena dia minta bubur. Aku nungguin bubur, tukang bubur yang lewat gitu kok nggak ada lewat, mungkin karena ini ya puasa kan. Jadi selama bulan puasa ini nggak ada tukang bubur yang lewat, akhirnya ya udahlah aku bikinin sendiri. Untungnya masih ada kan sotonya, jadi bubur nasinya ini bisa dimakan sama soto, jadi enak lah. Mirip-mirip lah 11-12 kayak beli di abang-abang tukang bubur. Ini udah jadi, bikin buburnya yang satset aja, dan ini udah dikuahin pakai kuah soto.
Alhamdulillah approve ya, dimakan sama anakku sampai habis gitu, jadinya seneng gitu ya. Ibu mana sih yang nggak seneng kalau anaknya makannya banyak dan habis gitu semua yang udah dibikinin. Oke lanjut lagi, nah ini aku temenin anakku, dia lagi semangat belajar gitu ya, aku bikinin ya kayak gitu, aku nggak tahu juga namanya, pokoknya ya sekalian ngelatih dia lah fokusnya biar lebih fokus, karena aku merasa anakku ini kayak kurang fokusnya tuh kayak kurang gitu ya, jadinya ya harus sering-sering kayak gini sih harusnya. Ini juga mumpung dianya lagi semangat nih mau dia kerjain. Lanjut lagi ya, ini tuh udah siang, aku baru cuci piring. Ini cucian piringnya tuh dari malam, malam habis buka sebelumnya. Jadi habis buka, terus sahur, terus pagi tadi anakku juga habis makan, ya baru deh aku cuci. Ya karena entahlah semalas itu aku cuci piring belakangan ini, tapi karena selama bulan puasa ini cucian piring tuh nggak cepet banget numpuknya ya, jadi kayak walaupun banyak ya nggak apa-apa lah. Sehari paling cuma 1 atau 2 kali cuci piring dan itu kayak jauh lebih sedikit ya frekuensinya daripada biasanya kan bisa sehari tuh bisa 4 kali sampai 5 kali cuci piring bener-bener nggak selesai-selesai gitu. Tapi kali ini ya lebih ini aja jadi lebih ringan aja lah pokoknya kalau urusan cuci piring tuh. BTW aku juga cuci baju ya dari tadi pagi habis jemur itu aku langsung cuci baju lagi. Ntar setelah ini aku jemur baju. Ini cuci piringnya dengan kecepatan penuh nih. Ya ampun seandainya cuci piring itu bisa secepat ini ya. Padahal ini tuh aslinya ya bersejam mungkin ya, sambil aku beresin sinknya, terus aku lap-lapin juga meja-meja itu ya mungkin hampir sejaman gitu. Seneng banget ya kalau bisa sekilat ini cuci piringnya ya ampun. Kayaknya walaupun cucian banyak juga nggak berasa gitu ya, tiba-tiba selesai aja. Siapa nih teman-teman di sini yang hobi cuci piring? Ada kan ya orang yang suka cuci piring gitu? Kalau aku sih enggak ya. Aku tuh sebenarnya orangnya bukan yang suka atau rajin bersih-bersih gitu. Aku tuh orangnya yang males banget sih sebenarnya. Cuma aja karena keadaan. Sekarang kan udah tinggal sendiri, semuanya harus dikerjakan sendiri ya. Mau nggak mau gitu ya aku yang harus kerjain. Makanya ya aku tuh, sebelum nikah dulu itu aku pokoknya nggak pengen gitu tinggal sama mertua ataupun sama orang tua aku. Soalnya aku males orangnya, gimana bayangin ya kalau aku tinggal di rumah mertua terus aku males-malesan gitu kan. Urusan tempat tinggal tuh salah satu concern yang aku bicarakan banget sama suami aku ya nanti setelah menikah kita bakalan tinggal di mana gitu. Pokoknya walaupun aku harus tinggal di, kampung halamannya suami aku ataupun nantinya kita harus tinggal di kampung halamanku, aku tetap mau, tinggalnya itu rumahnya tuh misah sama orang tua. Namanya kan orang berumah tangga gitu ya pastinya kan pengen, semua kita urusin sendiri gitu. Dan untungnya suami aku juga, punya pemikiran yang sama dan ternyata takdir mengatakan bahwa kita harus jauh dari orang tua. Jadi orang tua aku tuh di Banyuwangi, orang tuanya suami aku itu di Bojonegoro dan kita tinggalnya di Malang. Tapi aku tuh masih ada saudara di Malang sini ya. Aku kan ada mbak, saudara kandung aku ya. Mbakku itu juga di Malang. Cuman bedanya kalau mbakku itu di kota, kalau akunya kan di pinggiran gitu, di kabupaten yang di ujung utara gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita senang-senang aja menjalaninya. Oke, balik lagi ke video ya. Ini aku jemur cucian. Aku cuman cuci sarung-sarung dan mukena-mukena gitu. Jadi nggak terlalu banyak dan udah beres aku jemurnya. Ini lanjut sore hari. Jadi langsung sore hari ini aku masak buat buka puasa. Ini tuh aku masakin daging buat anakku. Jadi dagingnya itu aku iniin dulu apa? Kayak aku cincang gitu loh sampai lembut karena takut keras kan ya mana juga masak daging itu kan lama ya. Jadi aku bikin kayak gini lah. Pokoknya ini buat Nisrina kalau orang tuanya makannya yang lain. Karena aku tuh dapat PR dari dokter pas kemarin periksain Nisrina pas dia sakit itu. Jadi anaknya harus banyak makan daging sama hati ayam ya buat zat besinya dia karena ada indikasi kalau anakku kurang zat besi makanya nih harus digembleng makan daging-daging dan hati ayam gitu. Aku tuh nggak pernah ya jarang banget nggak pernah pasti sebelumnya masak daging itu cuman pas kemarin waktu tahlilannya anakku si adik Naswa itu ya aku masak rawon daging. Sebelumnya itu juga pernah 1 kali berapa tahun yang lalu itu aku dapat daging kurban gitu dan itu kapok gitu lah aku masaknya karena masak daging itu lama kayak lama banget gitu lah biar dia bisa empuk makanya aku tuh males. Mana juga kan daging itu harganya mahal ya makanya aku tuh nggak pernah gitu ya masak daging sendiri. Biasanya
Biasanya kalau pengen makan daging itu ya beli di warung Padang gitu, makan nasi Padang yang pakai rendang gitu loh. Kalau masak sendiri tuh kayak angkat tangan lah aku, cuman sekarang ini aku bela-belain lah karena buat anakku, kalau nggak diusahain ya gimana. Ini aku campurin sama tahu, jadi anaknya makanya daging, orang tuanya yang tahunya aja, biar nggak boncos. Ini tuh aku kasih airnya tuh yang banyak biar masaknya juga agak lama ya, biar bener-bener empuk karena aku takut juga di sini tuh kan jarang banget makan daging. Dia itu kayak nggak terbiasa gitu ya makan daging. PR-nya itu karena daging itu kalau dia makan itu suka nyelip-nyelip gitu loh di gigi. Makanya kayak dia kayak agak malesnya makan daging tuh di situ. Dan ini aku juga goreng telur, ini buat orang tuanya nih, mak bapaknya makannya telur aja. Sama bikin sayur juga, aku masak tumis, wortel sama kol atau kubis gitu ya, cuman ditumis-tumis, dioseng-oseng biasa gitulah. Ini tuh videonya semakin gelap karena udah semakin sore ya, mendekati buka puasa gitu. Dan ini tuh balik lagi ke dagingnya, pokoknya cuman gini aja sih dan ini tuh rasanya enak banget, banget banget banget, cuman dibumbuin apa ya, bawang putih sama aku kasih daun bawang gitu yang agak banyakan, terus dikecapin gitu aja udah enak banget. Aku tuh paling suka kalau ibu aku masak bistik. Bistik itu ya kayak gitu ya, kayak mirip-mirip gitu, cuman dagingnya tuh yang nggak dicincang, diiris-iris gitu aja. Ini sayurnya udah selesai juga ya, udah matang dan udah selesai nih masaknya. Makasih udah nonton ya videonya sampai sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, bye.